Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Uno Ipas Channel. Hari ini saya berada di rumah salah satu raja terakhir turunan kerajaan Mokole Kodeoha. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ini saya akan melakukan lagi wawancara, mencoba mengoreksi, mengkaji tentang budaya-budaya sejarah kerajaan Kodeoha yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Selamat siang Om. Selamat siang. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sekarang saya memegang salah satu buku karangan beliau, Sejarah Susunan Raja-Raja Kerajaan Mokole Kodeoha sebelum pemecahan wilayah dan sesudahnya. Saya hari ini sudah kedua kalinya saya melakukan wawancara untuk mengkaji budaya, dan saya sangat tertarik dan menyenangkan bisa lebih banyak tahu informasi tentang sejarah sebenarnya yang ada di Kolaka Utara, dan bisa berbagi kepada penggiat literasi yang lagi haus akan ilmu yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, dan khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara dan yang ada di negara Indonesia ini. Sekarang saya akan mencoba mewawancarai. Di sini ada, perlihatkan di sini ada silsilah kerajaan-kerajaan, silsilah dari Mokole Kodeoha, Datuluwu, Mokole, Konawe, dan Ruang Ampone. Jadi pertanyaan pertama saya mencoba. Ternyata di sini Abdul Jalil Akrim Putra Mahkota, dia adalah beliau putra mahkota yang ke-20 dalam struktur kerajaan Mokole Kodeoha. Jadi mungkin bisa lebih memperjelas lebih jauh lagi garis silsilahnya sebagai putra mahkota yang ke-20. Jadi begini, dari mana kita mulai angkat ini? Kerajaan siapa? Dari Mokole siapa? Mokole Salego. Salego. Jadi Mokole Salego bersaudara 3 orang, yaitu Larumasa, Larumasa, Pemadu dengan Salego. Salego yang bungsu menggantikan saudaranya yaitu Larumasa. Setelah Larumasa usur, tidak bisa lagi mengadakan aktivitas pemerintahan kerajaan. Lalu Salego mempunyai anak 3 orang. Ya, putra sulungnya namanya Abdul Karim ditunjuk menjadi kepala di Kampung Lambai. Kemudian Abdul Hamid sebagai sekretarisnya Mokole Salego. Dan yang ketiga Sulaiman sekolah di Kolaka zaman Belanda. Pada saat Jepang mendarat, Perang Dunia Kedua kalah Belanda, Kapita Puwatu mengadakan rekonsiliasi dengan Mokole Kodeoha. Artinya segera dilenyapkan tanda-tanda kekuasaannya orang Belanda. Jadi mereka ketemu rapat di Wawo. Setelah selesai itu, masing-masing mempunyai bendera Jepang. Puwatu kembali kampungnya di Mawewe, Kolaka. Abdul Karim kembali ke Malamala bersama saudara-saudaranya, yaitu Abdul Rasak dengan ada omnya satu datang ganti itu bendera Belanda. Lalu tadi Tomatang Kilan sudah dioslah oleh Belanda, yang gantikan Tomatang Kilan, Andi Pengajuan. Andi Pengajuan di kop, semua dokumennya disita dan bendera Belanda diturunkan ke sini bendera Jepang. Abdul Karim segera ke Kendari, Konawe, bertemu dengan kuasa usahanya pemerintah Belanda, pemerintah Jepang, yaitu TKK. TKK. Saya kembali dari sana,
Nah, itulah sampai uh, membunuh adiknya ini karena datang utusan Luwu dengan itu Belanda, Presiden Palopo suruh turunkan itu bendera Jepang, tidak mau. Akhirnya Sulaiman jadi tumbalnya. Jadi sepanjang perjalanan mereka sudah berbicara keputusan bahwa Sulaiman pura-pura di Palopo, nanti laut baru dibunuh sebagai tumbal kejadian ini, peristiwa ini. Tapi Sulaiman pintar bahasa Belanda dan ditunjang oleh saudara-saudaranya suruh lari dengan bahasa daerah. Nah, lari jadi berpacu dari pantai sampai posisi di depannya rumahnya Tajudin, dia belok kanan. Di situ ada sungai situ dalam. Nah, di situ sempat dipegang Sulaiman, ditempelin oleh itu Wesman. Sementara revolvernya dikasih keluar dari kantung celananya di belakang, tapi basah. Nah, situ kesempatannya Sulaiman tikam dia di bawah di posisi di dadanya, kena ususnya paru-parunya. Pada itu berpacu dari pantai beberapa kali Wesman membuat tembakan. Mungkin dia tembak supaya panik Sulaiman, tapi ternyata tidak. Nah, dari situ dia lari bersembunyi di Jempandang selama 15 tahun. Yang dibawa oleh pedagang namanya Depabila, bersembunyi di Sumbu Minasa. Jadi setelah kalah di Jepang, akhir Jepang datang nikah, dia didapat karena pengkhianatannya dia punya ipar. Ada iparnya itu ipar sekalinya nama Tun Siang Liang, orang Cina. Nah, ada dia punya keponakan, itu mata-matanya nikah. Dia kiri kanan mencari informasi, ketemu di Parepare. Nah, karena Sulaiman ini artinya sangat percaya iparnya, dia buka rahasianya. Bila saya tinggal di sini di Gompongho, kepala Cina di Sumbu Minasa. 1 minggu belakang datangi tentara nikah, tangkap dia. Nah, di penjara selama 15 tahun. 1 tahun di Palopo, dipindahkan di Rantepao. Menjelang ke 3 tahun dia dihukum Indonesia perpanjangan kemerdekaan. Nah, lalu dia bebas. Pada awalnya orang Luwu protes, tidak boleh bebas Sulaiman karena tindakan pribadi. Tapi marah orang Tator, tidak boleh. Sejalan dengan perjuangan Indonesia, dia membunuh Belanda. Belanda itu penjajah, situ yang jujur aja kita. Ini orang ini harus bebas setelah dia. Nah, setelah bebas dia kembali ke Jawa, lama dia tinggal di Jawa. 15 tahun saya, baru dia pulang lagi ke sini. Di sini dia meninggal. Saya kira itu. Oke lah. Itu tadi sepintas tentang Raja Salego, perjuangannya, dan salah satu turunan dari Salego beliau adalah putra mahkota yang ke-20, Abdul Jalil Akrim. Jadi selanjutnya kita akan mengorek tentang hubungan Dara Mokole Kodeoha dengan Datuk Luwu. Ya, jadi itulah. Jadi menyimak ini permasalahan ya yang dipaparkan oleh Oputus Ninglele sebagai legendaris Luwu, bahwa 5 empijangan patokong Luwu bahasa daerah ini, 5 keturunan menyangga tegaknya ini Datuk Luwu, Kedatuan Luwu, yaitu Tolelupan Buah Ponrang, kemudian Kamanre, kemudian Romena Kamumu, kemudian Kamanre, kemudian Cereken, dan di sini Tanah Laut, Tompotika, ya istilahnya Jawa-Jawa. Nah itu. Jadi start dari situ bahwa Luwu ini memang dibentuk oleh 5 kerajaan ini, kerajaan kecil. Berilah saat yang namanya Datuk Luwu. Nah, yang kedua, lalu saudaranya Datuk Luwu namanya Dimatu, kami dengan saudara Larumasa di sini. Kami di sini di daerah ini, keturunan Mokole di sini termasuk juga keluarga Datuk Luwu. Nah, tapi sial, istrinya mati, anak juga mati. Nah, sampai artinya bubar, masuk datang Indonesia merdeka.
Nah, itu saya kira itu. Itu Nah, ya, kemudian eh, hubungan dengan Konawe. Jadi Mokole Konawe. Mokole Konawe, saudaranya Mokole ke-14 di sini kawin di kawin di menikah di Konawe. Lalu melahirkan anak, kawin di Konawe, putranya namanya Sengila Rembah, putranya yang bernama Lamulo. Lamulo kawin ini, kemudian kawin dengan Weli Lamulo, kemudian melahirkan anak lagi laki-laki beberapa orang, dan salah satunya turun lagi kawin di sini. Kawin dengan anaknya saudaranya Mokole ke-14, ke-15. Lahirlah saya punya mama. Jadi mama saya, mamanya dari Konawe, bapaknya dari Luwu. Kemudian sebelah mamanya di sini Kodeoha. Jadi saya terangkan lagi tentang bapaknya dari Luwu. Jadi bapaknya ini saya punya mama, penjamu lidahnya adalah Luwu, namanya Putu Sesu Sulewatang, berdomisili di Wolo, meliputi daerah Kendari, Mekongan, dan di sini. Ya mungkin kalau sekarang itu gubernur, presiden. Pada waktu itu Kendari perang dengan Luwu, akhirnya Luwu lari ke Bone Mataka, tidak mau lagi bersama dengan Luwu. Itulah. Jadi ini saya punya kakek, ini Putu Sesu Sulewatang Cimpu pada abad ke-18. Situ. Lalu apa lagi nih? Arumpone. Ya. Arumpone itu waktu selesai perang Patan Naga Wulang, dia istirahat di Kasuyang, di Larompong, istirahat di situ. Di situ dia kawin dengan Andi Umu. Andi Umu itulah asal usulnya semuanya kakek dari ibu. Nah, ini Putu Sesu kawin itu. Nah, jadi itulah hubungan darah sehingga semuanya kakek masih generasi ke-8 dari Arumpone. Begitu juga dari Peneki Wajo, Datu Ibalen. Sama dengan itu generasi ke-7. Yang membuktikan bahwa ada hubungan ke sana. Di Peneki itu ada kita punya harta warisan, hamparan sagu, kebun sagu, ini mereka gendang. Artinya dipukul gendang di pinggir sini tidak didengar di sebelah sana, saking luasnya itu. Tapi hal itu kami tidak urus lagi, karena di sana lah biarlah dia kuasai semua kita punya famili. Hanya waktu di ITI ini nenek kakek dari yang penguasa diberi Tambora masih selalu ambil hasilnya di sana. Saya kira itu. Oke, alhamdulillah sangat jelas tadi kita bisa memaparkan secara singkat, dan alhamdulillah ada pengetahuan dan sejarah yang bisa ketahui para penggiat literasi yang tadi kita telah menjelaskan tentang hubungan darah Mokole Kodeoha, Datu Luwu, Mokole Konawe, dan Arumpone. Jadi semoga para penggiat literasi bisa sedikit memahami dan bisa mengetahui sejarah-sejarah sebenarnya yang ada di Kolaka Utara, khususnya budaya kerajaan Kodeoha. Dan ada lagi satu lagi ya. Yeah. Di masyarakat ini ada yang disebut dengan Patuwono. Yeah. Patuwono itulah empat benua, 4 kerajaan. Yeah. Bisa diceritakan juga secara singkat sejarahnya tentang 4 kerajaan itu, sehingga mulai terbentuknya itu kerajaan 4 itu dan menjadi satu. Oke, silakan. Jadi ini daerah pusat pemukimannya itu di Rahabu. Pada waktu daerah Mokole keempat namanya Langapi. Mokole keempat ya. Mokole keempat Langapi. Melihat perkembangan keluarga kerajaan ini, mereka butuh kekuasaan. Dikhawatirkan jangan sampai
mereka dengan mereka adu kekerasan karena berebut kekuasaan, maka dibakar lain di daerah. Nah, jadi Rahabu sendiri jadi Lelewawo sampai di berbatasan dengan Musiku, dari Musiku Latou berbatasan dengan Watunuhu, dari Watunuhu Posio berbatasan dengan dengan Kodeoha. Kodeoha ini mundur ke sana. Jadi pada awalnya itu kerajaan Kodeoha berpusat di Rahabu, nah, baru dimekar menjadi 4. Nah, dalam rangka menjalankan misinya masing-masing kerajaan ini, satu-satu rontok. Nah, pertama Mukole Watunuhu perang tanding dengan Mukole Kodeoha, Mukole Larumasa, mati dia dengan putranya. Nah, jadi otomatis Mukole Watunuhu menjadi harta pampasan perang. Nah, sampai di wilayahnya. Kemudian belakangan menyusul Latou setelah yang mereka angkat bukan lagi tidak pol lagi ningratnya, naik ke Palopo, saking sombongnya dibunuh oleh saudara-saudaranya sendiri. Nah, datang juga Seraka bilang, ini daerah kami sudah tidak bisa perintah karena sudah tidak ada keturunan, habis. Nah, belakangan lagi Lelewawo satu kalinya Mukole Salego, namanya beda di perempuan, datang di malam-malam Seraka bahwa ini daerah kita ambil perintah karena kami tidak bisa lagi, sudah tidak ada yang bisa menjadi Mukole sana. Dalam pergolakan itu keluar kerajaan Dongkol, jadi mereka iri Mukole Salego sudah ambil semua daerahnya. Ada nama tempat tangkilan. Tempat tangkilan inilah yang biang keroknya ini, kerusakan di sini. Menurut pada waktu Mukole Salego melayat raja ke 36 itu Wekambe mati. Tempat tangkilan menjalankan politik bulus bahwa Salego itu dipanggil oleh asisten presiden Kolaka, ada urusan penting. Jadi mereka sekongkol lah semua. Ditanya Pak Bicara, Andi Kaso, dia bilang tidak apa-apa karena ini tinggal penguburannya. Nah, sudah cukup itu. Ini Mukole Salego tidak tahu mengenal apa-apa, tidak tahu mengenal politik, putih hatinya, dia tinggalkan ke Kolaka. Sampai di Kolaka melapor kepada asisten presiden, dia bilang asisten presiden, saya tidak pernah panggil Tuan Salego. Ada apa saya panggil? Tidak ada. Wah, sudah kacau. Karena dia artinya tidak sampai pikirkan ke itu untuk kembali melaporkan di Luwu, ya tinggal saja di malam-malam. 1 bulan kemudian datang pemberhentiannya dengan hormat. Nah, inilah tempat tangkilan. Nah, tempat tangkilan 1 tahun di Osla, jatuh dia. Nah, digantinya Andi Pangajua. Nah, itu pas datangnya Jepang selesai Perang Dunia Kedua. Bapak saya mengadakan rapat rekonsiliasi dengan Kapitaku Watu bahwa bendera Belanda harus diturunkan di mana-mana, tidak boleh lagi berkibar. Jadi Puwatu kembali ke Kolaka, Moewe kampungnya melaksanakan hal yang sama. Abdul Karim jasanya bapak datang ke sini, ganti itu bendera Belanda. Bendera Belanda. Nah, di Pangkajuan lari karena disita semua dokumennya. Uang kasihnya apa dibawa ke Kendari sama TKK. Nah, diambil. Jadi akhir pemerintahan Jepang, Nika lagi kembali, sampai bapak ditangkap sama bapak, Patuda, Ela Depo, iparnya Abu Rasa dengan adiknya Abdullah Hamid di penjara. Nah, pada waktu penjara sama bapak dikasih hukuman sebelum disidang, dikasih hukuman pendahuluan, dilapari selama 10 hari, dia beri makan minum. Nah, bersama dengan Tojabi. Nah, Tojabi juga dihukum, diberi hukuman pendahuluan 15 hari, dia boleh makan. Setelah Abdul Karim bebas dari hukuman yang ngeri itu, dia kerja di karselnya Tojabi. Tojabi berbicara tidak bisa keluar suaranya, sudah parah sekali. Jadi dia beri saja isyarat bahwa dia kolornya itu dia buang di tempat cuci kencing, dia isap-isap. Sudah tidak bisa keluar. Malam ke-15 itu bunyi serine Santero Kota Palopo.
besok pagi dilihat anunya selnya atau Jabi sudah tidak ada, berarti Jabi sudah meninggal tadi malam. Sampai hari ini tidak tahu itu Jabi di mana dia dibuang itu mayatnya. Jadi yang tahu. Jadi kalau ada ya orang yang mengatakan begini-begini itu bohong. Karena Bung Karim saksi mata sendiri, sama-sama di penjara. Nah itulah kira-kira anunya, skenario nya. Oke. Kasih ye bagi pengirim literasi alhamdulillah telah dipaparkan informasi mengenai masalah sejarah yang ada di Kolaka Utara, khususnya kerajaan Kode Oha. Jadi insyaallah berikutnya kita akan mencoba mengkaji lagi, kita akan bertanya lagi sama beliau, semoga ada waktunya Om. Iya. Insyaallah kami akan datang lagi. Iya, insyaallah. Untuk mengkorek informasi tentang budaya sebenarnya yang ada di Kolaka Utara, khususnya kerajaan Kode Oha. Jadi sekali lagi informasi, beliau adalah putra mahkota yang ke-20 Mokole Kode Oha, Abdul Jalil Akrim. Jadi insyaallah waktu dan kesempatan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Dengan saya ucapkan terima kasih banyak Om. Iya. Terima kasih banyak. Oke, sampai jumpa dan salam literasi.